udah keras tuh, udah ngerti kok mereka. Belum, kayak saya. Selamat malam. Selamat malam. Nular ya sama kalian ya, luar biasa loh. Jadi saya tadi hampir telat. Cika juga hampir telat ya. Ya. Cika hampir telat karena dia sibuk dari mall terus nyari ojek. Iya. Saya telat karena saya bingung mau pakai mobil apa dari rumah. Oh, banyak mobilnya. Beda kan orang kaya sama orang nggak punya ya. Bapak kan mobilnya sih banyak ya. Kelihatan bedanya tuh kelihatan. Dari mana Pak? Lo dari ngasih tip waktu makan di restoran aja kelihatan. Oh, contohnya? Kamu makan di restoran bintang 5 waktu itu ngasih tip berapa? 50.000. Oh ya. Nah, saya ya orang kaya ngasih tip 10.000. Pak, nenek-nenek metal juga tahu 50.000 sama 10.000 gede 50.000. Betul. Kenapa orang susah ngasih tipnya 50.000? Karena nggak kepingin ketahuan miskin. Oh jadi. Saya ngasih tip 10.000 karena nggak kepingin ketahuan kaya. Oh gitu. Yang kepengen ketahuan kaya sama pelit bedanya dikit ya? Dikit. Oh ya Pak ya. Dikit. Tapi Gitu. ya memang sulit jadi kaya tuh sulit. Bapak tuh terlalu sombong. Ya, enggak, bukan sombong, sulit. Kenapa sulit? Karena saya pernah naik mobil sport. Oh ya? Ya, saya punya Porsche, saya naik mobil sport ya. Mudah-mudahan kalau naik mobil sport itu kan dapat wanita yang keren gitu ya. Ya. Saya begitu dapat mobil sport, dapat cewek matrek. Terus akhirnya? Akhirnya saya ganti naik motor bebek. Dapat cabai-cabean. Jadi bingung hidup itu. Ya kan? Ya. Makanya. Tapi bicara tentang orang kaya, saya minta Anda ngelis orang kaya yang ada di dunia udah. Siap Pak, udah ada. Saya sudah mendata list orang kaya. Saya bisa cek Bapak ini termasuk orang kaya atau orang yang mengaku kaya saja. Ya orang kaya lah. Bentar, saya menghilang dulu ya. Saya akan ambil datanya. Kayak tuh. Ngomongin Bapak. Enggak. Kameramen nggak usah ikut ketawa. Soalnya lu deket banget sama kamera. Oke, silakan. Berdasarkan hasil riset daftar orang-orang terkaya di dunia tahun 2017. Oke. Ini kita ambil dari majalah Forbes. Yes. Kali ini merupakan rekor baru bagi orang-orang terkaya di dunia karena jumlah miliarder melonjak 13% menjadi 2.043 orang dari tahun lalu yang hanya mencapai 1.810 orang. Makin banyak orang kaya. Ya. Artinya makin banyak orang miskin dong. Enggak, yang miskin jadi kaya. Loh, kan uangnya diambil sama yang kaya. Yang miskin tambah miskin gimana sih? Masa sih? Iya dong. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Gue mending kaya, mati-mati juga. Iya. Kalau orang kaya mati, orang miskin nggak mati ya nggak apa-apa. Orang kaya mati, miskin mati ya mati. Oh, matinya sama ya kaya aja. Mending mati kaya daripada mati miskin. Iya bener. Di peringkat pertama dan kedua ada Robert Budi Hartono dan Michael Budi, kakak adik Pak, yang merupakan dua bersaudara pemilik perusahaan pabrik rokok dan juga merupakan pemegang saham terbesar dari salah satu bank swasta. Selain itu juga mereka memiliki usaha yang bergerak di bidang kelapa sawit, properti dan juga elektronik. Ini Indonesia ya? Indonesia. Itu di Indonesia. Ini di Indonesia. Oke, jadi kita kumpulkan yang ada di Indonesia. Ya, dan urutan ketiga. Ya, itu fotonya ya? Bukan. Foto yang ditampilkan di TV dan di studio itu berbeda ya pemirsa di rumah. Kok beda? Beda Pak. Yang pemirsa di rumah lihatnya itu Pak. Oh. Di urutan ketiga ada Sri Prakas Lohia, pengusaha asal Indonesia yang usahanya bergerak di bidang petrokimia yang memproduksi polyester. Sri Prakas Lohia ini merupakan pengusaha keturunan Indihe yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Perusahaan Sri dikenal sebagai perusahaan pemasok polyester terbesar di dunia. Selain itu juga ia memiliki usaha tekstil di Indonesia dengan pendapatan yang cukup tinggi per tahunnya. Berapa kekayaannya? Kekayaannya itu sekitar 71,9 triliun rupiah. Itu tadi di urutan ketiga. Dan
di urutan keempat ada bos saya. The real bos yang memberikan saya gaji, yaitu Bapak Hairul Tanjung. Pemilik City Crop. CT Crop udah ganti. CT Crop yang dikenal sebagai si anak singkong. Bapak anak apa? Anak apa? Hah? Anak apa? Oh, anak ini mah anak singkong. Bapak mah anak apa? Anak sombong. Berapa kayaknya emang? Kekayaannya ada 4,6 miliar US atau sekitar 61,2 triliun rupiah. Dan tahun lalu bos saya itu Bapak Hairul Tanjung berada di peringkat ke-6 dan di tahun ini naik menjadi peringkat ke-4. Beda tipis Sama? sama yang ketiga tadi. Oh, ini sama Pak. Emang bener itu kekayaannya Bener. segitu. Pak, ini udah masuk ke-4, kemarin ke-6. Banyak Tenang banget. Pak Hairul Tanjung, saya salib bentar lagi. Pakai motor bebek. Jangan gitu loh. Iya. Gitu Pak ya. Kaya luar biasa ya. Luar biasa itu Iya, bos saya. iya, Bos iya. Bapak juga ya? Saya mah bosnya saya sendiri. Emang bosnya beliau ya? Iya. Oh, kalau gitu bilang bayaran yang cepat ya. Dari dia mah cepet. Oh no, dari karyawannya. Yang kelima Lanjut. Pak, Ya. ada Bapak Tahir. Beliau ini merupakan salah satu pengusaha yang isinya bergerak di bidang sektor seperti perbankan, otomotif, properti, serta bisnis media. Kekayaannya pada tahun 2017 senilai 2,8 miliar dolar atau 37,2 triliun rupiah. Turunnya banyak banget tadi sama Pak CT beda banget. Iya, jadi urutan kelima dia masuknya Pak. Itu Pak. Bentar duduk nggak Dan enak. itu 5 orang terkaya. Bentar duduk nggak enak. Nah, itu. Kenapa? Dompet ketebelan. Dompet ketebelan isinya duit apa bon Pak? Dompet. Tiket parkir. Dompet ketebelan. Ya. Oh, Bapak sombong nih ceritanya. Lanjut. Ini saya sudah membacakan 5 orang terkaya di dunia dan ada juga peringkat ke-6. Lanjut dong. Ini saya baru update Pak ya. Ya, lanjut. Posisi ke-6. Ya, Ada nih Pak. mana? Ada di layar ya? Ada di layar. Tuh. Oh. Ya, nggak mungkin tampang songo gitu kalau nggak kaya. Sama Pak CT aja masih songoan tuh orang. Dan Gitu. ini sudah saya survei Nah. masuk orang Terkaya. nomor 1 Wih, nih. di Bintaro. Saya bangga Pak. Satu Bintaro. Nggak apa-apa. Walaupun hanya satu komplek paling kaya, tapi orang kaya itu kan mulainya dari dikit-dikit dulu. Oh, gitu ya Pak. Sukses tuh kan nggak bisa mulai, tiba-tiba langsung kaya kan? Iya, masih penting dari satu komplek. Kalau cuma serumah paling kaya gimana? Ayo. Oh iya ya? Iya, ya pasti gue yang paling kaya, gue yang danain semuanya. Oh iya sih ya Pak. Anak saya sekolah aja beasiswa dari bapaknya sendiri. Dari sekolah dong. Tapi jika orang Ya. kaya itu, orang sukses itu jalannya tidak selamanya mudah, ya. Kecuali bapak mak lu kaya banget, mati mendadak. Nah, tapi kalau enggak, itu perjalanan susah. Kayak Pak CT disebut dengan anak singkong. Katanya dulunya susah banget, akhirnya sukses. Nah, saya ada bintang tamu, ini sedang merintis kesuksesannya dengan cara yang luar biasa. Dia ini adalah seorang atlet angkat besi dan wanita, ya. Tapi dia mau ikut pertandingan, tapi dananya nggak ada. Ya kan? Jadi ini headline-nya, kita baca. Juara Asia angkat berat ini terpaksa kumpulkan uang receh demi ikut ke Jurnas. Ya, bayangkan, juara Asia angkat besi ngumpulin uang receh supaya bisa ikut ke Jurnas. Ya, ngumpulin uang receh di jalanan. Tapi inilah
mungkin sebuah jalan untuk menuju kesuksesan, ya kan? Siapa tahu dengan seperti ini nantinya dia akan sukses. Jadi kita akan undang dia, kita akan tanya bagaimana perjalanannya untuk menuju ke sana. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mulus, tidak selalu mulus ya. Jadi langsung aja kita undang, inilah dia atlet angkat besi ya. Angkat berat, angkat beban. Angkat beban. Angkat berat, atlet angkat berat karena beda dengan atlet angkat besi. Angkat berat yang mengumpulkan uang receh untuk bisa ikut ke Jurnas. Sandra Diana Sari. Halo Mbak Sandra. Silakan Sandra, duduk Sandra. Oke. Ya, beritanya ada di mana-mana, di headline kamu keluar di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, kok kamu tuh katanya juara Asia? Iya, Juara Asia kapan? awal bulan 5 kemarin. Awal bulan 5 kemarin. Iya, tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei. Juara berapa? Juara 1. Juara 1? Iya. Dapat berapa duit? Belum ada. Belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada? Belum. Duit belum ada, apalagi ongkosnya nggak ada. Itu juga dibantu sama perusahaan-perusahaan. Bentar. Kamu juara 1 Asia. Iya, Emang nggak ada dia uangnya? nggak ada. Terus dapat apa dong? Belum ada. Ini kan waktu pergi seleknas saja sama kejuaraannya sampai sekarang belum ada bantuan. Itu juga Hadiah ketika menang? cuma medali. Cuma dapat medali? Iya, Uang nggak dapat? nggak ada. Oh, mungkin nggak mampu. Lucu ya. Soalnya setahu saya lomba panjat pinang aja dapat uang gitu di atas itu. Ada yang dapat uang sepeda gitu ya. Ini dapatnya medali. Oke, jadi nggak ada uangnya. Lalu kamu tetap ikut. Terus dapat bonus nggak? Juga nggak ada. Kenapa bonus? Untuk ongkos saja juga minta sama perusahaan. Ongkos juga nggak ada. Nggak ada. Lo kan juara Asia bawa nama Indonesia. Ya nggak ada, Om. Cuman kan itu kan dari seleknas sampai kejuaraan nggak ada biayanya. Itu juga dibantu sama Pak Yal Azil, minta-minta sama perusahaan, minta tolong. Wow. Tapi katanya saya dengar berita katanya sempat dapat bonus buat beli motor. Itu dari mana itu? Oh, itu Porprov, kejuaraan provinsi. Kejuaraan provinsi. Iya, 2015. Oh, udah lama banget tuh Udah ya? lama. Oke. Ya, lalu Anda mau ikut ke Jurnas? Ya, ke Jurnas bulan 8. Bulan 8 ini ya? Iya. Tapi nggak ada uangnya? Belum, Sponsor nggak ada? belum ada. Dukungan pemerintah? Juga belum ada. Kan Anda juara Asia, masa nggak didukung? Nggak ada? Belum ada. Oke, butuh biaya berapa sih? Itu sih kurang tahu. Itu kan sama pelatih yang ngurusnya. Kira-kira Atlet berapa? tinggal berangkat. Kira-kira butuhnya berapa sih? Itu betulnya untuk ongkos, udah vitamin itu. Ya, maksudnya kira-kira lah gitu, butuhnya berapa? Saya Nominalnya? pengen tahu gitu, nominalnya berapa gitu, kira-kira. Gimana, Bang? 5 juta? jutaan. Iya. 5 juta? Iya, Dan itu belum punya uangnya? belum. Jadi Anda dan Bayul zaman dulu ya. Kayaknya tapi minta receh di jalan tuh apa? Itu kan sebenarnya untuk mengetuk pintu hati KONI sama pemerintah Sumatera Barat. Dengan aksi tersebut. Iya. Apa yang Anda lakukan? Ya, minta recehan gitu sama teman-teman klub. Atau bantuan sama DPRD. Cuman belum ada. Nah, bukannya waktu juara Asia kan lewat PAPSI? Iya, Atau lewat PAPSI. KONI? Enggak, juga kuning juga nggak ada bantuan. Dari PAPSI, dari KONI? Papsi Sumbar ada, cuman itu kan buat ganti gaji Sandra sama selama sebulan. Kan sebenarnya kerja di warung nasi di pasar raya. Jadi kan kalau nggak kerja ya gimana kan itu diganti sama Papsi Sumbar. Tapi Dua perginya setengah. enggak? Pergi pulang enggak? Perginya juga nggak dikasih ongkos. Ya cuman dibantu-bantu sama Tapi perusahaan. enggak, saya mau tahu harusnya ditanggung apa tidak sih? Ya seharusnya kan harus. Ada aturannya tidak bahwa itu harusnya ditanggung?
Ya juga nggak tahu gitu kan, yang ngurus semuanya kan pelatih sama ketua klub. Oke. Iya. Nah, jadi Anda tuh sekarang melakukan ngumpulin uang receh di jalanan itu untuk ngumpulin uang atau untuk mendemo hal ini? Cuma untuk menitipkan tipe KONI sama pemerintah Sumbar. Niat untuk merendahkan Papua Sumbar tidak ada. Dan dapat uangnya dari jalan? Dapat. Dapat berapa? Cuman 800-an. Cuma 800.000? Iya. Nah, tapi kan kalau Anda melakukan hal ini untuk mengetuk hati mereka dan ini masuk berita, masuk headline, masuk mana, kan mereka ngelihat kan hal ini kan? Iya, ngeliat. Katanya saya dengar malah kena sanksi. Itu juga nggak tahu, pelatih sama klub saya dikena sanksi itu, cuman belum tahu sanksinya apa sampai sekarang. Kalau sanksinya nggak boleh ikut gimana kan nanti ke Jurnas? Masa nggak boleh ikut kan canda berlatih tanding juga bukan untuk pribadi, kan itu juga membela Sumatera Barat khususnya Indonesia, bukan untuk pribadi. Oh, oke. Nah, ini sanksinya itu sanksi ke pelatih, ke tim atau ke kamu? Pelatih sama klub. Jadi kamu termasuk dong? Iya. Kamu termasuk. Tahunya dapat sanksi dari mana? Kapan? Ya dari berita, kabar-kabar berita. Itu kan dimasukkan di berita. Tanya kena sanksi pelatih sama klub. Dengar-dengar sih nggak boleh bertanding. Nah itu makanya, kalau nggak boleh tanding gimana? Gimana kan di situ juga bukan sekedar hobi. Kami kan sebagai atlet kan juga pengen juara, pengen prestasi lebih tinggi. Itu juga bukan untuk pribadi. Saya nggak ngerti deh. Ini gimana sih ceritanya ini? Juara Asia angkat berat ya? Iya, angkat berat. Juara Asia angkat berat. Juara 1 Asia angkat berat. Mau ikut ke Jurnas. Nah, juara 1 angkat berat di Asia itu bukannya ada hadiah dari yang ngebuat acaranya? Itu kan cuman saat selesai tanding kan cuman medalinya sama sertifikat. Itu ya pas sudah bertanding kan pulang ke Padang. Jadi pergi ke KONI, ke Sumbar. Belum ada respon. Jadi Anda menang di Asia tapi tidak dapat apa-apa dari negara kita gitu? Iya. Bukan dari negara. Cuman kurang, kami kan sebagai atlet cuma ingin dihargai. Jadi tidak ada penghargaan sama sekali? Nggak ada. Oke. Sekarang mau ikut ke Jurnas? Iya, bulan 8. Ke Jurnas ini kan di bawahnya Asia dong sebenarnya. Iya, di bawahnya Asia. Tapi uangnya juga nggak ada untuk ikut itu. Apa? Itu kan ya untuk vitamin, suplemen, untuk latihan, kan butuh biaya om. Makanan, kalau Sanda nggak kerja, gimana latihannya? Selain keluarga juga kayak gitu. Ini kalau kayak begini ceritanya Indonesia kapan menangnya atlet-atletnya? Keluarga kamu sendiri kenapa tadi keluarga kayak gitu, maksudnya gimana? Kamu sendiri gimana keadaan keluarga kamu? Ya, dibilang susah lah bang. Itu kan mama juga nggak kerja, cuman ke ladang cari kayu. Ya Sandranya kerja jam 7, masuk ke pasar, warung nasi, pulang jam 5. Habis pulang langsung kerja, langsung latihan. Kamu kerjanya apa? Warung nasi. Warung nasi? Ya, ngantar-ngantar sama cuci piring. Pulang jam 5 sore, habis pulang langsung pergi latihan. Habis pulang langsung pergi latihan? Iya. Dan dari kerja di warung nasi itu nggak kekumpul biaya untuk ikut ke Jurnas? Ya, itu kan buat keluarga, buat adik juga masih sekolah. Uang kontrakan rumah. Nah, terus kamu kenapa masih mau berjuang? Udah tahu nggak dihargai, nggak dapat apa-apa? Ya, ingin ya kan sebenarnya saya ingin dihargai supaya bisa berlatih. Inginnya sih ikut kejuaraan dunia. Nah,
Artinya kalau kamu nggak kekumpul uang 5 juta ini, kamu nggak bisa ikut? Susah gimana biayanya. Untuk ke situ aja kan minta bantuan sama pengusaha. Nah. Terus udah dapat? Oh, itu kan yang kemarin. Yang kemarin untuk Yang kejuaraan dulu? seleksi Ah. sama kejuaraan itu kan minta sama pengusaha. Nah, yang sekarang mau ke Jurnas ini udah dapat belum? Belum. Sama sekali. Belum. Dari perusahaan-perusahaan juga nggak? Juga belum. Dia kan bulan 8, akhir bulan 8. Akhir bulan 8. Iya, akhir bulan 8. Oke. Nah, kalau nggak kekumpul? Paksa nggak pergi. Hah? Kepaksa nggak pergi. Terpaksa nggak pergi? Iya. Ini cuma gara-gara uang 5 juta gitu, terus kamu nggak pergi gitu? Ya gimana ongkosnya? Kan butuh biaya. Seriously, this is happening? Kan buat kesitunya butuh biaya, Om. Udah gue yang bayarin deh. Udah gue yang bayarin aja deh. Ribet. Udah ribet. Udah saya yang bayarin aja deh. Udah, deal ya. Pusing gitu. Gak masuk akal soalnya. Ya, nanti minta rekening kamu udah saya transfer uangnya. Udah. Jadi nanti Sandra udah bisa pergi sama tim juga. Kalau kamu dapat sponsor lagi dari mana lagi, dari apa lagi, ya udahlah itu rezeki kamu gitu ya. Tapi kalau nggak dapat nggak apa, ya udah penting kamu berangkat aja. Ya. Masa? Nah gini, ini mah dari hati aja ya. Saya bukan mau ngebantuin dia gitu, cuman saya risih aja gitu ngeliat juara Asia nggak bisa ikut ke Jurnas gara-gara uang 5 juta gitu ya. Uang 5 juta tuh gede gitu. Tapi maksudnya untuk seorang juara Asia kan uang 5 juta itu harusnya jadi kecil kan harusnya kan. Harus ada yang menghargai itu kan. Jadi berangkat ya. Berangkat ya. Iya. Berangkat. Biasanya butuh apa aja sih? Suplainya butuh apa aja sih? Vitamin apa sih? Ya seperti makanan. Biasanya kan kalau mau bertanding kan pakai suplemen, Protein dan ya sebagainya. protein, ya, istirahat. Tapi masalahnya kan di tempat latihan itu masih dari semen. Barbelnya itu masih dari semen. Belum ada alat-alat standar. Protein Jadi susah. untuk bukan begitu? Ya, Yang dari besar. semen. Hah? Bikin dari semen. Enggak, protein apa? Proteinnya. Ya, Dari seperti makanan soy. atau suplemen susu? Dari makanan juga bisa. Susu juga bisa. Tuh. Terus harus beli berarti satu-satu. Ya harus. Yang segini aja kira-kira 600-an. Apa suplemen apa segini berarti? Seperti Power, Power Cup. Suplemen protein gede itu Iya, kan? protein, iya. Iya kan? Iya. Dino, kirimin 2 yang segini-segini. Ya, selesai. Berangkat ya. Oke, baik, acaranya selesai ya. Belum. Saya mau tanya. Saya juga Pak Udah mau butuh selesai Pak. masalahnya. Saya mau pergi butuh Udah, susu ribet. segini Pak. Saya butuh susu segini. Segini aja mahal Pak. Saya beli 2 juta Pak. Belinya di Arab Pak. Ongkos mahal Ya ya. benar. Sandra nih ngomong. Nyangka nggak bakal dikasih disupport malah sama kita gitu. Gak nyangka Sama kan? kita. Kok jadi kita? Oh, sama kita. Oke, sama kita. Atau hitam putih. Sama kita. Hitam putih transfusi. Enggak, saya kok. 1000 ya. Iya, pokoknya sono ya. Orang saya kok sama kita. Nanti kan aku kamu jadi kita. Giliran gini ngeles. Nyangka nggak dibantu sama Mas Dedi. Lagi itu dong, sama kita. Hitam putih gitu Pak. Enggak ya nggak apa-apa. Sama Ya. saya kok. Sama Mending kalau ngomong hitam putih, ini sama saya. Sama- Kalau hitam putih masih mending. Tapi sama kita tuh kamu ikut loh. ini kan saya bantu doa. Insya Allah. Beli seblak aja lu susah. Dia tahu lagi. Gimana Sandra? Nggak nyangka kak. Nggak nyangka. Terus udah dapat bantuan dari Mas Dedi nih.
Masih mau ke jalan buat nyari receh lagi? Enggak. Sayangnya waktunya mending dipakai untuk latihan. Iya. Apa Pak? Terus Kak Cika bantu apa? Apa? Terus Kak Cika bantu apa? Langsung judes. Insya Allah nominal yang saya kasih memang tidak akan sebanyak sama Mas Dedi. Tapi Insya Allah doa yang akan saya berikan itu banyak. luar biasa. Ya. Jadi ada bantuan dana dan ada Itu bantuan. kan butuh Pak. Jadi kan mensana in corpore sano. Wih. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Wih. Di dalam uang yang besar harus ada doa yang melimpah. Luar biasa ya, baru kali ini pinter ya. Oke, baik. So, break dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi, nah, ini mungkin banyak yang masih bingung nih, Cika. Iya, Pak. Ya. Beda Jadi- antara Kalau Sandra ini atlet angkat berat. Iya, angkat Kalau berat. sama atlet angkat besi itu beda. Beda kan? Bedanya apa? Beda tekniknya. Oh, beda tekniknya. Ya, beda tekniknya. Kalau itunya sama angkat gitu. Cara ngangkatnya beda. Oh, gimana sih bedanya Pak? Bedanya kalau angkat berat kan taruh di pundak, sama yang tiduran, sama deadlift. Kalau angkat besi kan dari bawah sampai ke atas, namanya snatch sama clean and jerk. Oh gitu. Ya. ya udah angkat besi kan jelas besi. Kalau berat kan bisa beban hidup. Iya ya. Iya, besi Oh, kalau jelas besi. atlet angkat beban beran hidup saya paling menang Pak. Oh, gitu ya. Saya emang nggak kelihatan kan, padahal saya punya beban hidup tuh banyak Pak. Sama. Sama. Iya, saya tuh butuh uang Pak. 5 lah, sekitar 5 apa? 50.000 Buat apa? beli seblak jeletot. Oke. Bintang tamu kita ini Kesusahan juga Pak. enggak, ini beda. Saya mau undang satu bintang tamu. Ini mantan atlet ya. Beda dengan beliau. Kalau ini nggak pernah menang. Jangankan juara Asia, RT aja susah menang dia. Tapi mantan atlet. Ya, nah kita mau bertanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang tentang keprihatinan hidupnya. Ya, langsung aja kita panggil atlet kita, silakan. Boleh apa aja. Oh iya. Kalau aku masih atlet pasti gini. Coba atlet. Atlet tuh. Jadi panggil di sana, aku nolehnya gini. Oh iya. Nggak bisa gini, kita nggak bisa. Nggak bisa. Harus gini. Terganjel sini saya. Oh iya. Siapa gitu. Iya. Makanya jangan terlalu gede deh. Temanku terlalu gede. Dadanya gini. Jadi nggak dipanggil nggak kelihatan. Coba gede lagi. Gede. Diturunin dulu. Siapa itu? Agung Hercules. Silakan Agung. Oke. Nggak usah lah. Cika, rambutnya curly banget. Mantan atlet tapi catokan. Harga dirinya nggak ada ya. Iya, gimana ini? Gung, lu kan nggak, tapi ini Agung beneran mantan atlet juga ya, tapi masuk ke entertain gitu. Nah Gung, tadi saya bercanda ini beneran mantan atlet ya, bukan RT lah ya, bukan kan ya? Bukan ya. Aku RW. Di atasnya dikit. Tapi lu kan pernah jadi atlet. Pernah aku prapon Jawa Timur pokoknya tahunnya malu sih. Nah tapi bener Zaman kan? kompeni. Ini Asia tapi nggak dapat apa-apa, gimana tuh? Yo, pembinanya siapa? Pengdanya siapa? Pernah nggak lu Ini ngalamin? PB Papsi kan? Nah, pernah nggak lu ngalamin hal gitu? Yo, pernah ngalamin. Nggak keluar uangnya? Bukan nggak keluar, aku pernah disumbang dari waktu itu kan di Jawa Timur. Jadi mungkin nggak tahu dikorupsi atau apa, tahun nggak enak dulu, besinya melengkung. Jadi diangkat gitu, melengkung nggak balik lagi deh. Ini bahannya apa
Serius? Serius, bener, itu serius. Oh, jadi bahannya bahan murah. Aku Papsi Malang waktu itu. Di Malang itu, Stadion Malang itu. Ini beneran ya? Beneran. Itu anak-anak protes sama Gung, gimana kita bisa latihan? Sementara bench press kan udah ratusan kilo. Ngomong gini. Sampai besi aja dikorupsi itu loh. Iya, ya. Harusnya beli yang murah ini. Iya, iya. Buatan Cina-Cina itu. Iya, betul. Jadi nggak ada standarnya kan ya. Belum. Kenapa harus bayar 5 juta tuh buat Yang adatnya? 20 kilo yang itu kan ada standar internasional ada. Tapi pernah nggak ngalamin misalnya menang terus nggak dibayar? Kalau aku menang nggak dibayar, nggak pernah, soalnya emang kalah ya. Kalah. Gimana orang kalah kok dibayar? Iya, Bapak kan punya dari dulu punya cita-cita pengen terkenal. Saya pernah kalah aja, aku yang terkenal di koran. Kok bisa? Aku banting piala. Ternyata di koran itu nggak terima dengan piala dia nomor 2, Agung namanya itu nomor 1 itu di koran itu. Yang nomor 1 malah nggak masuk koran. Karena aku banting piala, aku injek-injek gitu. Lempar wartawan. Ya, benar. Tapi jangan ditiru, itu nggak bagus. Oke, tapi lu percaya nggak kalau misalnya juara Asia gitu ya, tapi nggak dapet uang? Ya makanya tadi aku tanya sebenarnya dari daerah mana. Biasanya kan ada uang pembinaan buat atlet. Nah tuh coba, gue nggak ngerti. Ada nggak buat uang pembinaan buat atlet berbakat? Semua daerah itu ada perwakilannya. Dari Pengprov, Pengda itu ada mestinya. Ada nggak tuh? Ada, cuman belum pasti. Sayangkan uang pembinaan, apalagi ongkos juga nggak ada dibayar. Ya termasuk ongkos semuanya itu kan Iya. termasuk include ya, jadi Tapi nggak dibayar katanya. ya ditanyakan mestinya. Ditanyakan ke siapa ya enaknya? Nah itu dia makanya. Tapi harusnya ditanyakan atau sudah disediakan? Sebenarnya kalau sistem sekarang misalnya online, jadi untuk misalnya Jawa Timur, bahwa pembinaan untuk atlet Jawa Timur khusus bidang angkat besi atau papsi segini nih tahun anggarannya, ada kan? Berarti semua atlet bisa lihat tuh untuk pembinaannya berapa dalam anggaran 1 tahun itu, kan bisa dilihat semua. Iya. Kan gitu, mestinya solusinya gitu, transparan. Transparan Iya. harusnya. Oke. Gue lu tahu bedanya angkat berat dan angkat besi nggak? Aku Karena gua karena nggak binaraga, gitu ngerti, tapi ya. minimal aku tahu, aku kan sarjana olahraga ya, Det ya. Beneran ini beneran loh. Iya, Ini beneran loh. FPOK, Ya, apa Apa itu? itu? Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Tuh, bener loh ini. Tepuk tangan dong. Makanya lu jangan banyak bercanda. Orang nggak percaya. Aku harus percaya bilang gitu, beneran. iya, bener. Iya, kita peragain Gung, coba yuk. Dulu. Silakan. Ini udah ada. Coba Sandra, saya pengen tahu bedanya angkat berat tuh seperti apa sih kalau angkat berat? Wih, dia. Oh iya. Dia. Ini bebannya gini ya, harus tahu dulu bahwa ini bukan beban yang dipakai oleh Sandra, karena Sandra biasanya di kelas berapa beratnya harusnya? 50 lebih ya? Iya, 50 Tapi ini lebih. kita hanya menyediakan berat 30 kilo lebih. Jadi ini hanya untuk peragaan. Silakan Sandra, seperti apa kalau angkat berat? Ini yang deadlift. Ini 30 kilo ya? Ya. Angkatan deadlift. Mau deadlift. Angkat Oh, deadlift. deadlift, Iya. oke. Itu deadlift. Iya. Ya. Ini mungkin banyak yang tanya nih, kenapa tangannya satu kebuka, satu ketutup? Boleh kayak gini, juga boleh kayak gini. Oke. Itu kalau angkat berat. deadlift, Itu iya. deadlift. Iya, Ada deadlift. apa aja selain deadlift? Bench press sama squat. Oke, squat berarti ditaruh di belakang. Ya, taruh belakang. Bantuin atuh, Bung. Aduh, Det, malah nyuruh sini. Loh, terus aku ngangkatnya di mana? Taruh di sini. Maju dikit. Wih, ini. Ini besi beneran, Det. Oh iya, bener. Nggak lengkung ya? Nggak lengkung. Enggak, ini beneran. Udah. Ini squat ya. Ya, squat. Udah satu aja. Terus apa lagi? Deadlift yang tidur. Yang Enggak. tidur. Ini Deadlift tidur. Ya, tidur. Deadlift tidur gimana deadlift tidur? Yang- Kalau deadlift tidur tuh gimana sih?
Deadlift tapi tidur. Deadlift, bench press. Bukan Aku yang nyontohin bukan ya. deadlift tidur kan? Enggak ada. Deadlift tidur mah. Susah kan gimana? Deadlift tidur. Jadi ini lama-lama betul. Bisa nggak? Jadi seolah-olah aku sama Dedi itu tiang bench press-nya. Yuk. Ini Oh kamu iya angkat ini. betul. Kamu gitu aja kok Iya, mau iya. diajarin. Iya. Ayo. Kamu tidur situ. Ngadep sini aja kepalanya ya. Terserah aku hadap sana. Iya. Oke, sip. Hati-hati deh, jangan main-main deh. Ya. Ini seolah-olah pegangnya. Biasanya gini. Terus nanti di sini ada yang ngawasin. Iya. Ngawasin. Nanti di sini nanti ada yang gini. Iya. Iya. Oke. Coba dilepas, Red. Lepas ya. Lepas. Nggak bisa sampai ke bawah. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Karena tangannya ke. Iya. Gini. Iya. Udah. Udah. Udah belum? Enggak tahu. Kamu maunya udah belum? Udah. Ini malah berdua diskusi. Ada 3. Angkat berat itu ada 3. Deadlift. Terus tadi namanya apa namanya? Squat. Squat sama bench press ini ya. Iya. Kalau angkat besi, 2 jenis angkatan. angkat besi itu sampai atas. Clean and jerk Ya, ya. clean and jerk Coba sama gua snatch. biar tahu. Ayo coba. Wah, gini nggak bisa, Dred. Oh, ini ntar kalau salah aku dimarahin atlet tuh. enggak apa-apa lu. Namanya mantan. Mantan. Kadang-kadang. Mantan boleh mantan. Biasanya ya ini bedaknya ya. Oh, bedak. Oh, bedaknya di sini. Ya biasanya gini deh. Ini apa? Ini namanya apa? Go. Angkat besi. Clean and jerk ya, snack ya. Snack punya snack kan? Bukan. Ini biasanya aku kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti bener. Clean and jerk. Nah ini terus, gitu kayaknya. Wih, Terus baru nah, gini. itu kalau misalnya lakuin kayak begitu tuh, itu kan powernya dari kaki. Iya, memang dari kaki, nggak mungkin. Itu latihan berarti kan harus latihan kayak Seperti harus banyak, harus banyak. Terus kadang-kadang harus jumping jack, Harus rajin pokoknya harus rajin. rajin. Superman harus banyak. Ayo kamu, Ah, saya Pak, enggak. Saya nggak bisa. kamu nggak biar nggak kerempet kayak rontokan triplek gitu. Nonton triplek kayak gitu. Kiri gitu. Kamu Saya buktiin Pak. Oke. Loh. Tuh, kan. Strong. Strong, stres tak tertolong. Gua tadi bantu. Iya, ya enggak. Barusan kok kletek gitu. Ya Allah Pak, berat banget. Pak berat Pak. Ya Allah. Pak ini nggak bisa per tim nggak 10 orang gitu ngangkatin. Hah? Gimana sih pertim? Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Enggak ya, saya coba ya. Kan coba maksudnya berat Sandra berapa? 50. Kamu beratnya berapa? 4. Kita bantuin deh. Bantu. Ya, terus. Kamera di setnya segini doang. Kamera. Gong. Ini kita yang bego loh, Gong. Sekali-sekali bantu. Kan kita mau ngerjain dia. Lo gimana sih, Gong? Bukan kita yang dikerjain. Sampai ke atas. Ke atas dulu, ke atas. Dek. Udah. Bau karet kebakar. Itu kan busuk banget, bau karet kebakar. Oke. Sampai hebat. Keren, Sandra. 22 tahun. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini kalau gitu. Yang mana-mana tetap di hitam. Ya baik, masih bersama Sandra dan Agung Hercules ya. Senang Agung bisa hadir di sini tuh senang ya. Saya senang sekali. Berhasil lari kemarin dari Gading ya. Mestinya 145. Satu.
Untung cepet pulang ya. Cepet pulang. Itu tangan di pintu tanganku itu. Oke. Jadi Sandra ini usianya baru 22 tahun ya? Iya kak. Oke, mungkin gini kali Cika. Ya. Cita-cita Sandra apa sih sebenarnya? Ya. Harapan cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Ingin menjadi atlet berprestasi, kalau dapat kejuaraan dunia. Oke. Kalau kamu menyampaikan sesuatu ke pemerintah kita misalnya, apa yang mau kamu sampaikan? Ya kalau bisa ada yang bisa membantu pemerintah maupun perusahaan. Kan tempat latihan sana kan masih dari semen, barbelnya masih dari semen. Kalau bisa dibantu jadi alat basis standar. Oh, barbelnya aja masih dari semen. Masih semen. Masih. Aku dulu dari aspal malah. Ya dicor di tong cat ya. Cat, nah. Cat. Pot kembang Pot gitu. kembang, cat sampai seperti itu. Tapi untuk ukuran latihan, tapi kalau udah mulai profesional kayak gini harusnya alat yang standar internasional. Oke. Nah, Agung sendiri, lu sebagai mantan atlet ya, dan lu ngerti tentang hal ini gitu. Apa yang mau disampaikan? Buat atletnya, buat semuanya lah. Selain kita semangat untuk mengejar prestasi, kita harus pintar ya, pintar menggali informasi. Berarti ini kan salah satu informasi nggak didapat. Uang dari mana itu berarti tidak adanya informasi. Mestinya aku dapat dari mana sih? Itu kan harus ada informasi. Sebagai seorang atlet juga harus tahu seperti itu. Bisa nanya orang tua, nanya lingkungan, nanya mungkin bukan hanya atlet di bidang angkat besi, mungkin di bola, mungkin di bulu tangkis. Itu sistemnya seperti apa sih, uang pembinaan yang turun, itu buat compare gitu. Biar semua cabang atlet yang ada di Indonesia itu benar-benar terpenuhi semua kebutuhannya dari pemerintah. Dan untuk pemerintah kita sendiri, Ya memperhatikan, jadi jangan pilih kasih dengan cabang olahraga. karena ada yang di Cabang olahraga yang sangat populer, bola, bulu tangkis, voli, itu jangan hanya terpatok sama olahraga yang itu aja. Tapi kan banyak cabang olahraga, ada dayung, ada remi juga, ada catur, ada semuanya kan harus diperhatikan. dan itu nggak pernah ya. Nggak pernah. Oke, baik. Baik, untuk terakhir kalinya saya kasih kehormatan buat tamu saya Agung Hercules, karena biasanya selama kali di sini itu martabatnya kita turunkan sekali ya. Jadi saya berikan Anda sebuah kehormatan untuk memberikan kata-kata terakhir. Jangan gitu, Dek. Hidupku itu 87 tahun Di lagi. acara ini. Oh iya, Di iya. acara ini. Tapi diundang lagi kan? Iya, diundang lagi. Apakah pedoman hidup Anda dan apakah pedoman yang bisa diberikan buat atlet-atlet ini? Aku harus berdiri, ini seriusan. Silakan. Setelah itu, setelah ngomong, terus bilang saya Agung Hercules, Deddy Corbuzier, Cika Jessica, inilah hitam putih. Oh iya, Ya. itu terakhir. Saya Agung Hercules. Susah banget sih. Oke, terus ulangin ya. Ngomong aja susah loh. Ya. Belum soalnya. Oke, teruslah berjuang. Karena perjuangan itu harus diusahakan dari kapanpun. Tapi ingat, waktulah yang membuktikan akan hasil yang kalian petik. Bukan hari ini, tapi nanti waktu yang akan membuktikan keberhasilan itu. Oke, saya Agung Hercules, ada Deddy Corbuzier, ada Sandra dan juga ada Cika Jessica, tetap di hitam putih.